Hello, good morning. I'm Stephanie Akidi. This is my video for final test social linguistic. Okay, and the number one is example of internal variation. In internal variation, have a 4 submateria, but before that, I make a related with my indigenous language in Lembata, Nusa Tenggara Timur. Okay, jadi I will give example of phonology with 2 sub-district of Lembata Regency. The first is Gute for Atedei sub-district and Gute for Ilape sub-district. Have a same sound ya. Terus yang kedua adalah Rua for Ilape sub-district and Jua for Atedei sub-district. Okay, and the second is example of morphology. Morphology is when we say that word, or when we write that word, also have a same, almost same with what we say. Jadi agak sama dengan apa yang kita tulis begitu ya. This is a word always using of Lembatanese in daily activity. Okay, jadi the first is jang. Jang in Indonesia is jangan, and the second is a terus. Terus in Indonesia terus. Kamu terus buat seperti begitu. Seperti itu contohnya. Su artinya sudah. Kok kamu su makan, kok su makan, gitu ya. Bisa juga ko artinya kamu begitu. Terus deng. Kok deng siapa? Kok dengan siapa begitu. Deng Indonesianya dengan ya. Terus kas itu artinya kasih begitu. Kok kasih sama siapa begitu. Kok kasih siapa, kok kasih siapa gitu. Artinya ini sebenarnya dari kasih, kayak memberi begitu. And the third is example of syntax. Jadi I give example of Atedei sub-district ya. Jadi they say mon itu explain yours, gon explain mine. Jadi mon itu adalah kepunyaan kamu, kalau gon itu kepunyaan saya, seperti begitu ya. Terus ada kata lagi, saya sudah bilang ke dia. A word bilang it's meaning sampaikan atau beritahukan begitu, tetapi kita menyebutnya dengan bilang begitu. And the fourth is semantic. Jadi semantik itu same word but have different sound in different place ya. And I will give example of subs district in Lembata. Tidur. Ini in bahasa Indonesia tidur. In a subs district Atedei we say gele. And in Ilape subs district we say turu. Sama-sama artinya tidur. And the second is makan. Makan in Lebatukan subs district they say ga. And in Atedei subs district buai. And pergi in Omisuri subs district they say pan. And Atedei subs district pana. Di mana itu for Ilape subs district they say tega. And in Atedei subs district they say nega. Okay, and now is number 2 about example about external variation. And the first external variation is of submaterinya dialect. We know Lembatas have 9 sub-district, also have a different language. So jadi ada beberapa yang bisa mengerti dan juga ada beberapa yang tidak bisa mengerti walaupun dalam satu sub-district atau kecamatan begitu ya. Di sini saya mengambil contoh dari Atedei sub-district ya. Jadi ini I give example of 2 village but same sub-district. Jadi masih dalam satu sub-district yang sama ya gitu ya. Jadi untuk orang Watu Wawer menjelaskan kata atau berbicara kata makan, artinya makan itu buai for orang for orang Watu Wawer ya. Tetapi untuk buai
for at the day, buai for watu wawer, and buai for a lerek. Jadi kayak macam di tengah kata-kata itu kayak satunya pakai kalimat a, satunya pakai huruf a, satunya pakai huruf e, seperti begitu ya. Buai sama buai. Tetapi masih sama satu kecamatan, yaitu kecamatan Tedei, hanya beda kampung saja. And the second is for watu wawer, taken itu kayak ada e di belakang begitu, taken. Tetapi untuk orang lerek taken begitu ya. Jadi kayak macam satunya tidak ada e belakang, tapi satunya ada, kayak ada juga ada intonasi juga, have intonation. And the second is accent. Jadi kayak macam accent di sini tuh kebanyakan hampir sama begitu. Jadi kayak macam, tetapi ada satu beberapa kampung yang memang lebih berbeda begitu. Jadi kayak macam kata sepi menjadi sepi, sebentar, bukan, karena, atau begitu seperti kayak macam dorang agak berbeda sedikit dari daerah lain begitu. Terus yang ke idiolek itu kalau di sini, kalau di Lembata tuh lebih sering kayak kasih sapa-sapaan begitu kayak, tetapi harus based on their village, like Ina, Ama, Rubo begitu. Jadi seperti based on their village, they sub-district begitu. Tapi always using in their daily activity gitu. And the fourth is socialek. Jadi socialek is using for all people in our community, but in example overall about Lembata, this is like the characteristic or the unique of the place gitu. Jadi kayak macam ini menjadi satu ciri khasnya mereka begitu. Jadi orang tahu, oh ini Lembatanya dari ciri khasnya, bahasanya mereka seperti ini, logat mereka seperti begini. Oke, kalau socialek itu kayak orang, kayak for orang Lembatanes, when they say something, in end of the word is always kedengaran tuh le begitu, kayak ada kata le begitu, jo, kenapa maka itu. Jadi itu kayak macam sudah menjadi characteristic of Lembata Regency. Jadi kayak macam contohnya le itu kayak macam apa ya, kayak tidak le. Jadi kayak macam le itu berfungsi untuk support your statement before begitu. Jadi kayak macam mendukung katamu yang sebelumnya begitu. And kenapa maka tuh like you ask someone why you want you know more about me begitu, kenapa maka begitu kan. Jadi kamu maunya kenapa, jadi dari saya itu kamu seperti apa begitu, jadi kenapa maka gitu. Terus ada kata jo itu kayak when you talk with someone, your friend, and you need continue to their story and you need to apalagi yang kamu bicarakan, seperti begitu. Apa yang kamu bicarakan, terus apalagi gitu, lanjutannya bagaimana gitu. Jadi ada kata jo gitu, jo. Jadi ada tidak lek, kenapa maka jo, seperti begitu. Itu adalah socialek dari orang Lembata, karena itu sudah menjadi ciri khasnya orang Lembata. That's our characteristic of Lembatanes. Jadi sekarang nomor 2 is a bad concept language. Jadi sebenarnya for me konsep language di Lembata itu karena penggunaannya itu sekarang berdasarkan sudah menjadi kebiasaan begitu daily activity. Jadi kata-kata itu tidak terlalu tidak mengikuti tataran bahasa Indonesia yang baku begitu, karena lebih kayak sesuai logat dan dipersingkat seperti begitu. Jadi kalau berbicara dengan orang yang bukan asli dari Lembata, pasti pertama kali mereka akan merasa bingung dan otomatis tidak mengerti. Karena kayak contoh saya pergi kebun, pagi kan kata dasarnya, kata aslinya kan pergi, Indonesia kan pergi, tetapi kalau kita menyebutnya pigi, jadi itu sudah masuk dalam konsep bahasa yang salah, tetapi ini sudah menjadikan kebiasaan. Jadi kayak contoh macam lagi sebentar malam, sebentar kan nanti sebenarnya nanti begitu kan, nanti malam seperti begitu. Terus kayak macam
kok jerang air begitu, sebenarnya kan kok rebus air begitu. Jadi kita menggunakan kata jerang begitu, itu kan sudah masuk dalam konsep bahasa yang salah seperti begitu, karena memang berdasarkan sudah menjadi ciri khas dan sudah digunakan terus menerus dan itu sudah menjadi kebiasaan begitu. Number 3, I choose Doraemon movie, analysis about Doraemon and Nobita. In video, analysis about cooperative principle and maxim violence. For cooperative principle is about people can build communication with other people with very well and can understand each other. Jadi dari video ini yang saya tonton itu memang komunikasi antara Doraemon sama Nobita dengan baik ya, mereka bisa menjaga komunikasi dengan baik, saling mendukung tentunya. Terus untuk kedua dengan orang tua juga memang rada agak dari Nobita sikapnya kadang membuat kesel orang tuanya, kadang membuat bingung begitu ya, itu prinsipal komunikasinya. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu spesifik, karena itu hanya kayak tidak terlalu monoton dalam cerita itu, kayak hanya keselingan begitu kan. Terus yang saya ngambil contoh salah satu itu kayak macam pas pertemuan antar first time Nobi and Doraemon meet Mr. Lotte. Doraemon and Nobita asks her if he can speak English, and dia menjawab bisa kan. Itu kan menandakan bahwa jadi Doraemon and Nobita build communication with Mr. Lotte, dan Mr. Lotte juga respectnya bagus, dia menerima dan mereka saling memahami. Akhirnya mereka seterusnya berbicara dengan bahasa Inggris itu kan. Jadi pertemuan mereka tetapi dapat membangun komunikasi dengan baik sehingga terjadi saling mengerti begitu kan, tidak saling ribut di awalnya begitu. Kalau yang untuk there are terus ada maxim violence-nya. Jadi di sini ada maxim violence-nya itu ada 4 begitu ya. The first is quantitative maxim violence, terus quality, relevant, and manner. Jadi dari semua video ini saya menonton terus saya ambil salah satu contoh atau kayak saya lebih saya mendapatkan maxim violence itu pada quality maxim violence. Jadi quality maxim violence itu kayak macam speaker give information based on the fact. Jadi speakernya itu memberikan satu informasi tapi berdasarkan kenyataan begitu. Jadi kayak macam when Doraemon asking Mr. Lotte why he's selling this castle, and he say, I know, I wish I did not have to, and it breaks my heart, but it's just become too expensive for me to keep up. Jadi itu kayak macam ya sudah dia mengatakan sebenarnya bahwa saya tidak bisa menjaganya gitu kan, mungkin ada sesuatu something gitu, tetapi yang menjadi maxim violence-nya bahwa the speaker not give or not tell the truth about what her feel. Jadi dia tidak mengatakan sebenarnya, dia hanya masih memberikan kayak macam isyarat begitu. Jadi kan itu yang dinamakan adalah quality maxim violence. Jadi di mana speaker itu mengatakan langsung niat, namanya secara langsung dia mengatakan seperti begitu, tetapi sebenarnya dia tidak jujur juga apa yang terjadi dengan perasaannya atau apa, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Di situ adalah terdapat dalam maxim equality maxim violence. Jadi itu adalah jadi kayak macam Mr. Lotte itu dia tidak mengatakan situasi apa yang terjadi dengan hidupnya atau problem apa yang terjadi dengan kristalnya kan. Jadi dia menyampaikan bahwa niatnya seperti dia menyampaikan begitu selangsung begitu, tetapi sebenarnya di baliknya itu dia tidak mengatakannya sejujurnya, ada sesuatu yang tersimpan. Itu yang terjadi dalam quality maxim violence. Itu seperti begitu analisis yang saya bisa berikan berdasarkan movie tersebut. Okay, and now analysis number 4, debat video between Joe Biden and Donald Trump. Jadi yang di dalam politeness strategi there are 4 aspects. The first is positive politeness, negative politeness, and off record, and the blend on record. Yang pertama adalah politeness, positive politeness itu menunjukkan your good attitude and your respect with your rival debat seperti itu, menunjukkan sifat attitude-nya. Contohnya pada saat Donald Trump bilang how are you doing gitu. Jadi kan selain dia mengucapkan selamat malam, dia juga menanyakan kabar. Itu menunjukkan sopannya, sikap santunnya dengan menghargai atau
menghargai teman rival debatnya itu dengan cara menanyakan kabarnya. Terus yang kedua adalah negative politeness, itu you know your rival mimik wajahnya itu, how ekspresinya itu bagaimana gitu kan. Itu kayak macam di dalam itu juga kayak seperti ada agak kesindiran sedikit seperti begitu ya, negative politenessnya itu. Jadi di sini pada saat Joe Biden mengatakan 220 million people American dead. You heard nothing else. I say not tonight. Hear this. Anyone who is responsible for not taking control. Jadi ini kayak macam dia kayak dia mensinis dengan Donald Trump, karena memang pada saat pandemik itu Donald Trump masih menjabat sebagai presiden begitu kan, presiden Amerika United States seperti itu. And the third is off record. A record is a strategy to lose the pressure of your rival debat. Jadi menghilangkan tekanan dari debat tersebut. Jadi kayak contoh macam Donald Trump melawan kayak macam dia melindungi dirinya aja deh, say it is not quarantine, it will be the end of year, but I think it has a good chance. Jadi itu kayak macam dia bisa menghilangkan sedikit tekanan dari lawannya yang menganggap bahwa dia itu kurang bagus dalam menangani pandemik selama dia menjadi presiden seperti begitu ya. Terus yang terakhir adalah the blade on record. Jadi ini adalah strategi yang sama sekali tidak menunjukkan your good attitude. Jadi kamu terus menyerang your rival debat. Kayak Joe Biden itu make sure it's totally transparent. Jadi kayak macam dia mengatakan bahwa kamu yakin ini kan transparan, orang semua tahu bahwa pandemi ini seperti begini dan kamu punya kendalian seperti begitu. Jadi kayak macam tidak ada rasa sopannya sedikit, tetap dia selalu terus menyerang rival debat tersebut. Ya, seperti begitu adalah penjelasan mengenai politeness strategi berdasarkan video tersebut. Okay, now for number 5 is about 9 aspek vitality language of UNESCO that have related to it in the years. Jadi berdasarkan dengan bahasa daerah Lembata begitu juga ya. Jadi aspek yang pertama itu adalah language transmission between the generation. We know language always have in generation. Jadi next generation juga harus still have that's Indonesian language. But not all young people know or can speak Indonesian language. Jadi young people that stay in village always they using Indonesian language. But if the young people stay or live in central city or other place of that village, always they cannot using Indonesian language, but of course they can understand. Again, the second is the absolute number of speaker. Jadi the speaker of Lembata, jadi kayak macam kalau orang tua atau anak-anak yang tinggal di kampung otomatis dia using, tapi kalau untuk yang tinggal di luar itu mereka tidak bisa menggunakan. Jadi populasi speakernya itu lebih banyaknya di kampung ketimbang yang berada di daerah lain, karena memang di kampung kan selalu menggunakan, kalau di daerah lain kan tidak sering begitu, kecuali kita ketemu sama orang yang sama-sama di situ mungkin tidak berbicara, tapi untuk daily activity kan tidak begitu ya. And the second is the population of speaker to the total population. Jadi seperti yang jelaskan bahwa total population kan always more big itu di village ketimbang di central regency-nya seperti begitu, karena memang regency kan banyak dari beberapa sub-district datang tinggal situ dan itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau di village kan itu kan menggunakan bahasa daerah masing-masing, jadi of course dia populasinya lebih banyak misalnya. Sudah saya jelaskan tadi di number sebelumnya begitu. And yang 4 is a trend in the realm of language use. Jadi young people always continue or follow the trend of global right now. And for me, experience of me, some of young people are like using dialect or trend other place, and they
bring into their village, and they try to speak with other dialect of other place. It's like they want to show other people, oh, I'm from that country, I'm from that city, so this is a dialect of that city. Jadi kayak macam mereka menunjukkan bahwa oh, saya sudah pernah kesini, makanya saya berbicara logatnya seperti kayak logat Jakarta begitu. Jadi kayak mereka memberi tunjukkan ke orang-orang di kampung bahwa ini kami sudah pernah kesini seperti begitu. Jadi kayak mereka they follow the trend, or they follow the trend like that. Okay, and the 5 is responsive to news, press, and media. Jadi media itu of course kan new media of course be alternative when we try to learn indigenous language. Jadi di sini juga di Lembata juga ada salah satu kecamatan yang sudah membuat media kamus bahasa daerahnya mereka untuk bisa to keep the indigenous language to the culture to the next generation lagi. Jadi mereka membuat untuk generasi-generasi yang selanjutnya begitu. And the 6 is material for language and literacy education. Yeah, of course in every school, especially in school and village, they are using Saturday to be they speak indigenous language, but because for them they must keep the culture to be the next generation, because this is the ancestor gave them, so they must keep that. Seperti itu, jadi mereka menjaganya begitu, karena ini peninggalan dari para leluhur begitu kan, bahasa gitu kan. Terus yang ketujuh itu language policy by government institution including official status and usage. Jadi kan di kantor-kantor sini juga macam tidak terlalu sih menggunakan bahasa daerah begitu, karena memang kantornya kan lebih ke central of regency kan, jadi so many people work there, and so it's impossible to using indigenous language, karena tidak mungkin kan satu dari kecamatan menggunakan ini, kan otomatis kecamatan yang dari kecamatan lain kan tidak mengerti, jadi mereka menggunakan bahasa Indonesia, kecuali itu kantor-kantor yang ada di pedesaan kayak kantor desa begitu, itu kan mereka kita menggunakan karena bisa saling mengerti. Tetapi kalau untuk dan mereka juga tidak bisa menggunakan, kayak tidak menentukan hari ini untuk menggunakan bahasa kan tidak mungkin, kecuali mereka ada aturan dari provinsi yang mengharuskan bahwa menggunakan bahasa Inggris setiap hari Rabu begitu kan. Tetapi untuk bahasa daerah sendiri tidak ya, untuk di institut atau ke kantor-kantor yang ada di pusat atau di central regency tersebut. Yang ke-8 adalah the attitude of the speaker community toward their language. Jadi they always understand each other dan support. Jadi mereka kan sudah mereka sama-sama menjaga bahwa ini budaya kita, ini bahasa kita, jadi kita saling menjaga begitu kan. Itu jadi memang budaya warisan itu memang tetap, bahasa itu tetap dijaga itu sampai sekarang, karena tidak mungkin, karena takut ada kepunahan, karena sekarang trennya bahasa Inggris kan sudah mulai digerakkan untuk belajar kan. Jadi mereka juga saling mendukung untuk tetap menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa daerah, karena mungkin tidak semua orang sekolah dan tidak semua orang bisa bahasa Inggris seperti begitu. Jadi pemahaman mereka bahwa budaya kita harus ada karena kita adalah orang berbudaya begitu. Yang ke-9 adalah amount and quality of a language document. Jadi every village in Lembata Regency have a different language and also have different culture. So they always using the indigenous language in when they do ritual ceremony in their village. So they always take a picture or a records to be documentasi of them. So for the next generation, if the next generation can say, oh, this is my ancestor, this is my culture about it, seperti begitu ya. Jadi dokumentasi sekarang kan sudah banyak media-media yang bisa kita gunakan sebagai komunitas, dan orang-orang di kampung juga orang-orang yang tinggal di kampung juga sudah bisa mengikuti tren dalam hal seperti kamera apa semua sudah bisa. Jadi mereka sudah bisa mendokumentasikan bahasa mereka itu dalam hal-hal elektronik, sudah bisa seperti itu.